Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Ya, sekarang bulan-bulan 1 itu 2025, musim-musimnya cabai mahal. Nah, kali ini saya berkesempatan sharing, teman-teman. Sharingnya perihal peracikan ya. Racikan pupuk kami. Ya, kami kan nanam cabai juga. Cabainya macam-macam sini. Ada cabai Indofood pertanian, ada juga yang memang lokal di sini, teman-teman. Jadi kami juga keburu ada rezeki untuk memberi tangki baru, teman-teman. Karena selama kurang lebih 5 bulan lebih ya, pemakaian tangki kami itu sangat sering, jadinya harus diganti. Nah, ini racikan pertamanya itu sunlight. Nah, sunlight itu fungsinya kalau di sini itu untuk perekat, teman-teman. Nah, setelah itu ini ada mega save. Mega save itu semacam untuk jamur, teman-teman. Jadi sekarang tuh musim hujan ya, musim hujan. Jadi memang tanaman itu rawan, apalagi hujan panas gini ya. Siang panas sekali, terus sorenya hujan. Di sini hujannya luar biasa. Nah, terakhir itu ya nih pupuk cairnya, teman-teman. Jadi kami itu takar ya. Nah, kalau kami itu per tangki itu 50 mili. Jadi memang ada takarannya, teman-teman tuh. Ada takarannya, baru kami gabung. Nah, ini kami taruh di satu tempat, digocok dulu baru kita masukkan di tangki. Karena memang kalau tidak begitu tidak rata pengadukannya. Kalau ngaduk di tangki juga sulit, teman-teman. Ya, kalau boleh sekedar informasi, ini tangkinya nih yang elektrik ya. Jadi dia yang dicas, teman-teman. Ini juga pertama kali saya ingin coba tangki ini. Katanya sih orang-orang bagus ini, teman-teman. Nah, ini pun bisa beli karena sudah kesekian kalinya panen cabai ini ya. Sudah kesekian kalinya panen cabai, ada rezeki dari hasil cabai, jadi kami juga bisa beli ini. Nah, kalau di sini tuh masih murah, teman-teman, cabainya. Kalau kami di sini itu masih 25.000 per kilo karena memang kondisi daerah pedalaman ya. Nah, kalau saya dengar dari keluarga di Jawa itu sudah 100 ribu ya, 100 ribu per kilo. Nah, setelah saya tahu, teman, ternyata memang cabai itu yang membuat mahal itu memang karena penyakitnya yang belum ditemukan ya. Jadi kami juga berusaha bagaimana biar dia tidak menyebar. Ya, ini kami menyemprot ini, dispray gitu ya di daunnya. Ada juga yang berkomentar apanya disemprot ya, daunnya, teman-teman. Nah, kalau cabai itu kadang-kadang juga di bawahnya itu ada semut. Nah, semutnya itu dikasih puradan, teman-teman. Dikasih puradan di sekitarnya. Jangan Vigor, kan ada Vigor itu. Vigor itu keras sekali ya. Ya, kalau khusus coklat memang. Kalau dicoba di cabai itu langsung keriting, teman-teman. Jangan coba-coba itu. Nah, kalau puradan itu memang dia khusus serangga, di bawahnya aja sudah cukup ya. Nah, ini kami spray seperti ini, teman-teman. Ini ternyata setelah saya coba kesan pertamanya tidak terasa cepat habis itu isi tangkinya, karena mungkin kan mesin ya, keluar terus begitu, keluar terus, jadi cepat habis gitu. Nah, di bagian sini juga sudah mulai juga, teman-teman, itu patek itu loh yang bercak-bercak di buahnya gitu. Awalnya saya lihat daunnya ya, lama-lama dia lari ke buahnya gitu. Jadi kami juga untung ada mega save itu anti jamur, jadi kami memang menspray di daunnya sama buahnya untuk meminimalisirkan penyebarannya. Kalau patek itu setelah saya baca-baca itu tidak boleh tidak boleh dibiarkan jatuh di bawahnya, alias rontok gitu, karena kalau dibiarkan dia kan penyebarannya lebih masif. Jadi kalau saya baca di artikel itu katanya harus dipetik, dibuang jauh-jauh
Terus di setiap 7 hari atau 10 hari sekali itu disemprot rutin. Nah, seperti ini. Disemprot rutin pagi ya, pagi sebelum matahari terbit lah. Karena yang diharapkan itu nanti bunga selanjutnya, buah generasi selanjutnya itu sudah tidak menyebar, tetapi buah yang generasi sekarang itu masih ya, masih terkena gitu. Jadi ini hanya pencegahan, teman-teman. Jadi saya rasa cukup berbahaya ya itu, membuat hasil panen itu sangat berkurang jauh ya saya rasa. Jadi memang harus betul-betul perawatan ekstra. Makanya saya berinisiatif untuk membeli tangki ini, karena selagi manfaatnya bagus, memang dia penyebaran pupuknya tuh lebih maksimal itu jamurnya. Karena kalau memakai tangki dari jatah hidup itu kurang maksimal, teman-teman. Biasa ada yang tidak kena, apalagi kalau di sini cabai lokal itu dia tuh banyak banyak daun-daunnya. Jadi harus betul-betul disemprot basah ya. Nah, itu kalau disemprot basah kan jadinya boros. Nah, kalau dispray begini, dia juga mengurangi resiko penyebarannya yang lebih maksimal gitu. Nah, ini kloter kedua, teman-teman. Ini tank yang kedua ya, tangki yang kedua. Jadi saya juga baru satu tangki, tidak terasa cepat habis. Nah, ini saya memang bikin posisinya di belakang rumah, teman-teman, karena pas di belakang dapur ini, agar jangkauannya juga lebih enak terjangkau, dan juga airnya tuh nggak jauh, nggak ribet, teman-teman. Dan kebetulan juga lahan rata, jadi ya kami juga bersyukur karena di sini daerah pegunungan ya. Kalau dapat lahan rata itu untung-untungan sebenarnya di sini tuh. Jadi kami juga sangat bersyukur mendapatkan lahan rata seperti itu. Nah, ini para bocil-bocil ini susah sekali dibilangin nih. Dia ikut-ikut aja. Saya bilang jangan dekat-dekat, karena ini ya nanti masuk dihitung. Namanya anak-anak kecil itu, dia kepo, teman-teman. Dia ingin tahu, nah malah kencing di situ lagi. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, ini sekedar info, Bio 88 ini saya rasa cukup bagus ya. Jadi dia memang berpengaruh terhadap bunga, teman-teman. Jadi bunganya itu lebih banyak, lebat ya bunganya. Nah, kalau pihak dari perusahaan Bio 88 bisa di endorse kira-kira ya. Seperti itu. Karena yang saya rasakan di cabai itu sangat bagus. Bukan hanya cabai, teman-teman, di buah-buahan juga bisa, macam-macam buah-buahan. Memang fungsinya memang perangsang gitu. Di jeruk juga bisa. Di sini ada teman-teman yang pakai di jeruk juga bisa bagus, lebih maksimal juga hasilnya. Seperti itu. Jadi memang fungsinya banyak. Tetapi untuk di cabai itu sangat luar biasa. Jadi di sini macam-macam. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan 50 mili itu satu tangki itu bagus gitu. Tapi kalau ingin maksimal ketika cabai itu sudah dewasa, bagusnya memang 100 mili seperti itu, karena lebih rangsangannya lebih kuat lagi. Nah, setelah saya menyemprot, ini saya memperbaiki bak, teman-teman. Ini bak besar ini, itu pun dari jatah hidup. Saya memperbaikinya karena bocor, teman. Ini tipis sekali ternyata. Saya juga bagaimana sudah berapa kali saya perbaiki kok ada ini tidak bagus-bagus. Ini saya menggunakan lem teman, lem besi, karena ya adanya di sini lem besi, jadi saya gunakan yang ada saja seperti itu. Jadi memang di sini posisi kurang lebih masih jam 8 atau jam 9 ya. Masih pagi, teman-teman. Kalau di sini itu pagi itu sangat enak beraktivitas sebelum matahari terbit. Ketika jam 8, jam 9, apalagi jam 10 itu sudah panasnya luar biasa, teman-teman. Karena ini kan masuk di Indonesia Timur ya. Jadi di Indonesia Timur itu sangat panas sekali. Jadi kalau bisa itu berkegiatan pagi saja atau sore setelah jam 3 seperti itu. Nah, buat teman-teman ya, jangan lupa selalu mendukung YouTube channel ini agar channel ini makin berkembang pesat dan
bisa memberikan suatu hal yang bermanfaat hanya dari sekedar konten seperti itu.